Halo, salam semangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lipinus Lopigatarigan, SAG, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari Angkatan 58 kelompok 3. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas saya, yakni tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Baik, yang pertama kita akan membahas akuntabilitas. Di sini akuntabilitas kita bagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama konsep akuntabilitas, yang kedua mekanisme akuntabilitas, yang ketiga akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat menjadi PNS yang akuntabel. Selanjutnya kita akan memaparkan konsep-konsep akuntabilitas. Yang pertama ialah konsep akuntabilitas terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah definisi akuntabilitas. Apa itu definisi akuntabilitas? Oke, akuntabilitas ialah syarat dasar untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkatan efisiensi, efektif, kejujuran, dan kebijaksanaan tertinggi. Yang kedua ialah aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki beberapa aspek, diantaranya ialah akuntabilitas sebuah hubungan. Maksudnya ialah hubungan antara dua insan atau dua individu atau kelompok atau institusi dengan pemerintahan. Untuk yang ketiga ialah fungsi utama akuntabilitas publik. Fungsi yang pertama ialah untuk menyediakan kontrol demokratis. Fungsi yang kedua ialah untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Serta fungsi yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkat akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama ialah akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Aspek yang kedua ialah dimensi akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik akuntabel, diperlukan mekanisme akuntabilitas. Selanjutnya ialah mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Birokrasi di Indonesia memiliki mekanisme sebagai berikut. Satu ialah perencanaan strategi, yang merupakan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan juga tahunan. Yang kedua ialah kontrak kerja. Seluruh pegawai negeri sipil tanpa terkecuali harus menerapkan adanya kontrak kerja pegawai, dan kontrak kerja tersebut akan diperbaharui setiap tahunnya. Yang ketiga ialah laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kerja pada tahun tertentu, pengukuran dan juga analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan. Selanjutnya ialah menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang terakhir ialah PNS akuntabel. Seorang PNS yang akuntabel harus memiliki jiwa transparansi, terhindar dari perilaku kecurangan dan koruptif, mampu memaksimalkan fasilitas negara untuk pelayanan publik dengan baik, berperilaku sesuai data dan informasi pemerintah, mampu menangani konflik kepentingan dengan baik, serta mampu membuat keputusan terbaik. Selanjutnya saya akan memaparkan nasionalisme. Pertama, setiap warga negara harus memiliki rasa nasionalisme. Hal tersebut sebagai bentuk kesadaran dan cinta akan tanah air, serta ditunjukkan melalui sikap dan tingkah lakunya. Di sini nasionalisme akan kita uraikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah arti nasionalisme. Yang kedua, sejarah nasionalisme. Dan yang ketiga ialah tujuan nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman masyarakat suatu bangsa yang memiliki keselarasan budaya dan wilayah serta memiliki cita-cita dan tujuan untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsanya. Sejarah nasionalisme.
Nasionalisme sudah menjadi pandangan yang dikenal sejak abad ke-18 pada Revolusi Amerika dan Prancis. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, paham nasionalisme mulai berkembang pada abad ke-19 dan 20. Sebagai masyarakat yang nasionalisme tentu harus tetap berpegang teguh dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam diri masing-masing. Yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa, menandakan bahwa kemerdekaan beragama. Kita bebas menganut agama dan kepercayaan serta melaksanakan kebaikan berdasarkan ajaran baik Tuhan yang satu. Yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita mengakui dan menghormati harkat dan martabat setiap orang, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan lain-lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Artinya ialah kita harus mendahulukan kepentingan bersama, serta berperilaku hormat kepada yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya kita tidak boleh memaksakan kehendak. Segala sesuatu harus kita musyawarahkan dengan semangat kekeluargaan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita harus tetap menjunjung tinggi jiwa gotong royong, adil, serta tolong-menolong. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.